excretion of waste, ya, pembuangan limbah cair, ya, limbah cair. Kalau limbah padat itu melalui fekal, ya, feses. Kemudian pengaturan tekanan darah dan juga volume darah. Ya, selain sebagai fungsi ekskresi dari limbah, itu urinary system atau sistema urinari itu juga berfungsi untuk pengaturan tekanan darah. Ya, jadi kalau ginjal itu selain tempat pembuangan, dia juga sebagai organ eritropoiesis, ya. Kalau kita belajar di fisiologi ternak besok itu. Jadi eritropoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah merah. Nah, itu biasanya berlangsung di malam hari. Nah, kalau itu tidak berjalan dengan maksimal, jadi kalau kita yang malam hari itu istirahatnya kurang, itu biasanya tekanan darahnya akan terganggu. Kalau tidak lebih tinggi, ya lebih rendah. Tergantung dari bakat kita. Kalau genetik itu genetik, ya, secara bakat kita mempunyai jalur potensial untuk tekanan darah tinggi, maka kalau kurang tidur itu bisa menjadikan tekanan darah kita itu meningkat. Jadi itu pengaturannya juga dibantu oleh urinary system. Ya, juga volume darah tadi. Karena di dalam ginjal itu terjadi proses eritropoietik. Jadi itu proses pembentukan sel darah merah di situ. Kemudian selain itu urinary system juga berfungsi sebagai pengatur konsentrasi cairan yang melintas ke seluruh tubuh. Ya, jadi fungsi ginjal itu sangat vital, ya, sangat vital. Tadi sebagai tempat pembuangan. Kalau ini tidak berlangsung, ya akan terjadi apa namanya keracunan di dalam tubuh, sepsis, ya, sepsis, keracunan metabolik di dalam tubuh akan menjadi sepsis. Oleh karena itu, Tuhan sudah menciptakan sistem yang luar biasa supaya semua limbah yang sudah tidak digunakan oleh tubuh akan dibuang melalui sistema urinari ini. Kemudian tadi pengaturan temperatur dan pengaturan tekanan darah dan juga volume darah, ya. Ya, pasti ya tekanan darah pasti ada hubungannya dengan volume darah. Ya, kalau volume darahnya meningkat, tekanannya meningkat apa berkurang? Berkurang. Berkurang, tergantung juga. Tergantung juga ya. Ini kalau di dalam sistem ideal itu kan ada itu ya, PVNRT itu. Kalian belajar di kimia dasar itu. Nah, kalau di dalam sistema tubuh itu apa namanya? Tekanan dan volume darah tidak hanya bergantung pada dua hal itu. Juga tergantung pada respirasi, kemudian pada pulsus gitu ya. Itu. Jadi semua berkaitan. Nanti lebih kompleksnya dipelajari di dasar fisiologi ternak. Nah, ini menghubungkan dua hal saja. Jadi apa namanya? Ginjal itu juga berfungsi untuk mengatur tekanan dan volume darah. Ya. Kemudian selain itu juga mengatur konsentrasi cairan yang tersirkulasi ke dalam tubuh. Juga mengatur pH dari cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler itu apa contohnya? Jadi, kalau intraseluler itu sel di dalam misalnya apa ya? Kalau ya ekstraseluler itu cairan antar sel gitu ya, bukan yang di dalam sel ya. Kalau cairan intraseluler itu kan sitoplasma, ya. Nah, ini yang ekstraseluler. Ekstraseluler itu yang antar sel. Kemudian juga pengaturan sintesis RBC. RBC itu red blood cell ya, tadi yang saya sampaikan. Eritropoiesis, karena proses sintesis sel darah merah itu terjadi di ginjal. Maka fungsi ginjal atau urinary system itu salah satunya adalah untuk pengaturan sintesis red blood cell atau sel darah merah. Kemudian selain itu juga terjadi sintesis vitamin D3 di dalam ginjal. Nah, juga proses gluconeogenesis.
Nah, gluconeogenesis itu apa? Adalah proses penggunaan glukosa selain dari karbohidrat. Jadi ini biasanya terjadi pada kondisi yang lapar, gitu ya, lapar. Kalau pada sapi perah itu ini sering sekali terjadi. Kapan? Ya saat produksi susunya sangat tinggi. Sementara asupan nutriennya terbatas. Jadi, padahal produksi susu yang utama menggunakan sumbernya adalah glukosa hasil sintesis dari mikrobia rumen. Nah, kalau itu suplainya kurang, maka ternak akan menggunakan timbunan lemak yang ada di dalam tubuh atau bahkan protein-protein yang lain itu akan digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan susu. Jadi akan terjadi proses namanya gluconeogenesis. Nah, proses ini salah satunya diatur oleh ginjal gitu ya. Karena semua cairan akan melintas ke ginjal setelah proses metabolisme. Nah, ini jadi fungsi urinary system secara umum tadi ada ini ya, ada berapa itu? 7. Nah, sekarang fungsi ginjal secara spesifik itu untuk apa? Secara umum sistem urinari itu bertanggung jawab untuk ini berlangsungnya ekskresi bermacam-macam produk buangan dari tubuh. Kemudian sebagai faktor untuk mempertahankan homeokinesis tadi. Homeokinesis atau homeostatis yaitu keadaan yang relatif konstan dari lingkungan internal di dalam tubuh. Kita tahu bahwa ternak-ternak kita itu adalah ternak-ternak homeostatis ya, jadi yang mampu menjaga suhu tubuhnya itu untuk tetap konsisten, tetap stabil gitu ya, dengan beberapa mekanisme tubuh. Misalnya kalau terjadi cool shock atau stres dingin, maka dia akan makan banyak atau akan produksi panas tubuhnya akan ditingkatkan. Kalau apa namanya dia kesumuan atau apa namanya heat stres panas gitu, seperti lingkungan kita akhir-akhir ini suhu lingkungan bisa mencapai 30 derajat gitu, maka akan menurunkan suhu tubuhnya dengan berkeringat, dengan penting dan sebagainya. Nah, itu namanya homeostasis ya, pengaturan homeostasis. Nah, homeostasis itu sendiri itu tidak hanya berkaitan dengan suhu tubuh, tapi juga berkaitan dengan konsentrasi-konsentrasi metabolit darah. Misalnya, homeostasis kalsium gitu. Nah, kalau tadi sudah saya ceritakan tentang gluconeogenesis, sekarang ini homeostasis kalsium. Nah, pada sapi-sapi yang produksi susunya tinggi itu butuh kalsiumnya lebih banyak. Nah, kalau kalsium dari sumber pakannya kurang, maka dia akan merombak Ca yang ada di dalam tulang untuk digunakan sebagai sumber kalsium proses pembentukan susu. Nah, itu juga namanya homeostasis. Ya. Keadaan untuk berusaha untuk keadaan yang relatif konstan di dalam internal tubuh. Nah, kemudian dua sistem ini itu mencakup keseimbangan air, ya, air di dalam tubuh semua, kemudian pH, tekanan osmotik, ya, tekanan yang berhubungan dengan konsentrasi dua zat atau dua cairan yang terpisahkan oleh membran permeabel, ya, tekanan osmotik di dalam darah. Kemudian tingkat elektrolit, yaitu kandungan elektrolit darah. Kemudian konsentrasi banyak zat di dalam plasma. Nah, pengendalian itu dilaksanakan dengan penyaringan sejumlah besar plasma. Plasma ini adalah zat-zat yang terlalu di dalam darah dan molekul-molekul kecil melalui glomerulus. Glomerulus ini adalah organ penyaring di dalam ginjal.
Jumlah yang bervariasi dari tiap-tiap zat, kemudian direabsorpsi, baik secara pasif, ya, difusi pasif, itu jadi perbedaan konsentrasi itu di antara dua ini, misalnya ini sel satu dengan ini lingkungannya, jadi ini difusi pasif gitu, ini pekat, ini encer, maka misalnya yang pekat akan yang encer akan mengalir ke pekat, itu ya, osmosis atau difusi gitu. Kemudian difusi itu dari pekat ke encer ya, dari pekat ke encer. Kemudian maupun transport aktif. Transport aktif itu transport yang melibatkan membran sel ini, kemudian juga perbedaan konsentrasi oleh sel-sel tubular. Nah, sel-sel tubular ini adalah sel-sel yang ada di dalam ginjal, namanya sel-sel tubular. Nah, ginjal itu apa? Ginjal adalah organ penyaring plasma dan unsur-unsur plasma dari darah. Kemudian secara selektif menyerap kembali air dan unsur-unsur yang berguna dan akhirnya mengeluarkan kelebihan dan produk pembuangan plasmanya dalam bentuk urin. Nah, jadi fungsi ginjal adalah menyaring plasma dan unsur-unsurnya dari darah, kemudian dia akan menyeleksi kembali unsur-unsur yang masih berguna, kemudian yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui urin ya, dalam bentuk urin gitu. Nah, oleh karena itu kenapa ini dari fungsi ginjal ini kita sering tidak boleh menahan kencing, gitu ya. Karena sebenarnya kencing itu adalah alarm. Kalau kita sudah punya rasa ingin pipis itu harus segera pipis. Karena apa? Artinya apa? Satu, kandung kemih kita sudah penuh, harus segera dibuang. Ya, kalau tidak dibuang nanti bisa ngompol. Nah, itu secara fisik ya. Nah, secara fisiologisnya kita tidak boleh menahan kencing. Kenapa? Karena sebenarnya rasa ingin kencing itu adalah sinyal dari tubuh yang ingin membuang kotoran, membuang sampah kita ini. Jadi produk yang sudah tidak berguna dari tubuh. Nah, kalau itu kita tahan, maka unsur-unsur yang sudah tidak berguna ini akan diserap kembali oleh tubuh kita melalui glomerulus tadi. Nah, kalau ini terjadi, penyerapan kembali unsur-unsur yang sudah tidak berguna ke dalam tubuh, maka itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, itulah sebabnya mengapa orang yang sering menahan kencing itu tidak hanya terjadi, misalnya yang ringan itu infeksi saluran kencing itu ya, bisa berat. Bisa beratnya adalah rusaknya organ ginjal karena dia bekerjanya di luar kondisi normal, jadi harusnya dibuang, diserap terus gitu, nanti racun-racunnya, zat-zat toksikannya itu bisa masuk kembali ke dalam tubuh. Bisa-bisa kalau zaman sekarang karena kita itu makannya sudah sangat variatif, itu asupan kita sudah sangat variatif, kemudian lingkungan kita itu sudah seperti ini, polusinya tinggi, kemudian stresornya banyak, itu bisa menyebabkan cancer atau kanker gitu ya. Jadi karsinogen itu selain disebabkan oleh zat makanan, asupan yang kita makan, itu juga oleh lingkungan, stresor dan macam-macam. Mengapa itu bisa menyebabkan kanker di dalam tubuh kita ya? Karena proses fisiologinya menjadi tidak normal. Kemudian kalau tidak normal itu berlangsung lama, maka akan terjadi proses mutasi sel-sel tubuh kita. Jadi kita kalau makan itu mengapa harus memperbanyak buah dan sayur ya, karena itu antioksidannya tinggi. Ya, antioksidan itu adalah zat yang bisa menahan proses antioksidasi gitu ya, mencegah proses oksidasi di dalam tubuh berlangsung berlebihan gitu ya. Oksidasi pasti terjadi, tapi kita cegah untuk supaya tidak berlebihan dengan asupan antioksidan seperti itu. Ginjal kok sampai dengan antioksidan ya, nggak apa-apa cerita.
Tuh, kemudian ginjal itu bentuknya seperti kacang pada hampir semua ternak. Ya, kecuali pada sapi itu lobul-lobulnya ada lobulus-lobulusnya itu saya tadi sempat nyari belum ada, tapi di buku ada, nanti saya scan, saya tempelkan perbedaan antara sapi, ayam, kemudian kuda sama eh, sapi, ayam, kuda sama apa ya tadi? Itu ya nanti saya tempelkan ulang. Kemudian dan kuda karena ginjal kanannya menyerupai jantung bentuknya. Jadi ginjal kanan dan kiri pada kuda itu tidak sama. Nah, letak ginjal ini ada pada bagian dorsal dari rongga abdominal. Dorsal itu bagian yang mengarah ke punggung. Nah, ini kan di sini kidney ya. Ini ada di sini ren, kalau bahasa latinnya ginjal itu ren ya. Ada di daerah dorsal dari rongga abdominal. Rongga abdominal itu rongga perut, bagian dorsal itu bagian yang mengarah ke punggung. Ya, tepatnya di rongga retroperitoneal. Jadi di dalam rongga abdominal tapi di luar rongga peritoneal. Peritoneal itu kalau jadi besok kalau praktikum bedah apa ya kelinci itu semester berapa itu nanti Anda bisa perhatikan bahwa di sini ada selaput gitu ya. Selaput itu yang apa membungkus organ-organ dalam, misalnya saluran pencernaan dan sebagainya. Nah, ini kalau ginjal ini di luar rongga peritoneal. Di luarnya selaput tadi. Nah, secara internal anatomi itu section atau potongan dari ginjal itu akan tampak seperti ini. Ya, akan terdiri dari bagian-bagian ini. Jadi darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke dalam ginjal untuk disaring ya melalui renal arteri atau arteri ginjal. Masuk gini, kemudian akan masuk ke dalam glomerulus ya. Jadi ini bagian luar ini namanya kapsula, kapsul atau selaput pembungkus. Nah, kemudian ginjal itu secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, bagian kortek ya atau tepi. Nah, ini kapsul tadi pembungkus kapsulnya. Kemudian bagian kortek atau bagian tepi dan bagian di dalamnya itu namanya medula. Nah, jadi ini medula. Ini ya, medula. Yang ini kortek atau tepi. Kemudian di bagian medula ini terdiri dari beberapa jaringan-jaringan yang tersusun secara piramid. Ini disebut renal piramid. Ya, renal piramid in renal medula. Jadi renal piramid di dalam medula dari ren atau ginjal. Kemudian ini ada fat, ada lemak ya, timbunan lemak di antara sinus ya. Sinus itu rongga. Rongga di antara dua medula. Ini medula ini apa namanya? Ada fat. Nah, ini nanti yang fungsinya untuk pengaturan suhu tubuh bisa, nanti heat stress itu nanti kita pelajari ya. Kemudian selesai disaring itu akan keluar melalui ini ya. Kemudian yang masih bisa berguna lagi akan dikembalikan ke tubuh melalui vena renal. Kemudian yang tidak berguna akan dibuang melalui ureter. Ada hilus renal, Hilus renal itu adalah tempat di mana pembuluh darah dan saraf masuk. Ureter serta pembuluh limfatik keluar. Jadi di sini. Ini namanya hilus renal. Ya, nih di sini renal. Itu tempat masuknya pembuluh darah dan saraf dan juga tempat keluarnya si ureter serta pembuluh limfatik. Mengapa ada pembuluh limfatik? Nah, karena ini kan tempat pembuangan. Dimungkinkan ada kuman-kuman di situ.
Nah, supaya kalau ada kuman masuk, kemudian tubuh bisa melawannya, maka di situ harus ada pembuluh limfatik yang di situ banyak mensekresikan sel-sel darah putih ya, dari sistem imun tubuh kita. Kemudian pelvis renal merupakan pengembangan dari ureter ya di sini. Pelvis renal sini. Sampai sini ya. Lanjutan, pengembangan itu lanjutan. Tugasnya adalah menerima urin dari penampung dari ginjal. Setelah disaring di sini oleh glomerulus di dalam medula ginjal, itu akan dibuang ke dalam pelvis renal. Ya, ini. Kemudian dilanjutkan ke ureter. Kemudian ada sinus renal, rongga di dalam ginjal yang mengandung pelvis renal. Jadi di sini kan pelvis renal, ini pelvis renal. Sampai sini ya. Ini di sini ada rongganya. Nah, rongga ini namanya sinus renal. Nih, di dalam sinus renal biasanya terdapat lemak tadi atau fat in sinus renal. Kemudian medula itu bagian ginjal yang persis mengelilingi pelvis renal. Ini ya, pelvis renal ini ya. Jadi apa ya, bongkoannya itu, bongkoan apa ya bahasa Indonesianya itu, ikatannya ini pelvis renal, kemudian ini terdiri dari medula ini bagian medula yang tampak bergaris-garis karena adalah tubulus pengumpul yang tersusun secara radial. Radial itu mengarah ke pusat ya. Jadi melingkar seperti ruji sepeda. Ruji sepeda itu apa, jeruji sepeda itu tersusun secara radial karena mengarah ke pusat. Nah, seperti itu namanya radial. Nah, oleh karena bentuknya seperti ini, kemudian tersusun oleh tubulus-tubulus yang mengarah ke arah radial, nah, maka menjadi bentuknya seperti piramid, sehingga disebut renal piramid. Itu tadi. Ya, renal piramid. Piramid ya, bentukan piramid yang ada di dalam ginjal, renal piramid. Nah, tubulus-tubulus tersebut membentuk suatu dasar bagi piramid renal ini ya, dengan puncak pada pelvis renal di sini. Ini pelvis renal bagian sini kan. Dan dasarnya tertutup oleh korteks. Ini dasarnya sini, ini adalah tertutup oleh korteks. Ini kan bagian korteks dari ginjal. Korteks itu tepi, medula itu tengah. Ya. Ini pada kuda. Pada kuda itu bentuknya seperti ini. Jadi ada ginjal, ureter, bladder, kandung kencing, kemudian. Nah, pada ternak jantan itu saluran ureter ini akan menyatu dengan saluran dari sistema reproduksi. Ya, jadi sebagai muara saluran dari sistem pembuangan dan juga sistema reproduksi ya. Jadi kalau di sini pada organ jantan itu sperma yang dihasilkan oleh testis itu akan keluar melalui ductus deferens, selanjutnya berlanjut ke uretra. Nah, ini juga apa, kencing atau urin sisa hasil pembuangan itu juga akan keluar melalui situ. Nah, oleh karena itu mekanisme alam yang terjadi itu makanya sebelum sperma keluar itu pasti ada keluar dulu cairan pembersih. Cairan pembersih itu akan keluar dari kelenjar-kelenjar aksesoria. Yang aksesori gland ini akan keluar dulu membersihkan ureter ini supaya sperma yang lewat nanti tidak terkontaminasi. Nah, seperti itu. Nah, pun sesudah sperma lewat juga akan keluar juga cairan pembersih. Nah, cairannya namanya bulbouretralis gitu ya. Cairan bulbouretralis itu. Besok kalau belajar di sistema reproduksi ya. Nah, ini anatomi ginjal pada bovine. Bovine itu sapi ya. Ada sapi ginjalnya seperti ini yang kita sering makan kalau beli gulai sapi itu ya. Ini kalau pada ilmu daging, ginjal ini masuk ke dalam karkas. Masuk ke dalam karkas karena
bukan masuk ke jeroan ya, bukan masuk ke jeroan, masuknya ke karkas karena ini ya selain enak dia juga minim resiko katanya kalau makan katanya orang daging ini. Jadi tidak seperti jeroan. Nah, ini agak terdiri dari lobus-lobus ginjal. Namanya lobus-lobus yang bulat-bulat ini ya. Nah, ini tadi kapsulnya dari satu lobus itu terdiri dari ini dibungkus oleh kapsul, ada hilum atau hilusnya di sini. Kemudian ini bagian korteksnya, kemudian bagian medula, ini terdiri dari beberapa glomerulus. Di dalam glomerulus tadi ada piramida renal yang tersusun secara ke arah pusat tadi ya. Tuh, kemudian ada kaliks renal pelvis. Nah, ini bongkokannya tadi. Ya. Renal pelvis ini namanya. Bongkokannya tadi. Nah, kemudian tubulus tadi secara radial. Nah, kemudian di dalam tadi, nah ini ada fatnya tuh di dalam sinus ya, dalam sinus itu ada fat atau lemak, timbunan lemak. Nah itu ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Fat deposition to absorb shocks. Jadi kalau ada shocks atau stres di dalam ginjal, misalnya stres karena suhu, misalnya kedinginan atau kepanasan, atau juga stres karena kelebihan konsentrasi tertentu. Nah, maka ini berfungsi seperti itu. Berfungsi untuk mengabsorb itu. Ya. These fat deposits are physiologically involved in the maintenance of local and general homeostasis. Jadi, ini terlibat di dalam proses homeostasis, proses pengaturan mekanisme supaya tetap terjadi kondisi yang cenderung statis gitu ya. Via their endocrine ya, melalui fungsi endokrin. Endokrin itu adalah cairan yang dihasilkan hormon itu ya. Hormon yang endokrin yang tidak mempunyai saluran ya, yang tidak mempunyai saluran maupun parakrin, yaitu ini hormon yang dihasilkan oleh organ yang berdekatan. Sama-sama tidak mempunyai saluran, tapi kalau ini jauh melalui komunikasi antar sel nanti ya. Kalau parakrin itu tempatnya biasanya berdekatan, parakrin dengan organnya. Nah, aktivitas endokrin dan parakrin ya. Jadi hormon yang dihasilkan oleh organ yang tidak mempunyai saluran ya, misalnya kalau mau jadi hipotalamus gitu ya, itu kan juga nggak mempunyai saluran, hanya melalui peredaran darah. Kemudian ovarium itu juga melalui peredaran darah. Nah, kemudian parakrin. Nah, ini parakrin itu berdekatan. Misalnya kalau pada perempuan itu terjadi proses peluruhan dinding rahim setiap bulan itu menstruasi. Nah, itu pengaturannya oleh ovarium, hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, mengapa? Ovarium karena letaknya berdekatan dengan uterus. Nah, ini parakrin berdekatan. But they may intervene in the pathogeny of some disease. Nah, tapi kadang dia juga terlibat pada beberapa ini itu berfungsi juga pada beberapa kondisi patogenik atau sakit, kondisi yang sakit kena penyakit gitu ya. Tuh. Nah, potongan transversal dari ginjal sapi itu terdiri dari lobus-lobus tadi ya, lobus-lobus ini tadi ya sama aja sih. Ini kortek, ini medula, ini renal piramid ya, seperti ini. Coba nanti kalau mau mempraktekkan ya beli ginjal aja di tempat pemotongan hewan itu, kemudian dimasak nanti ya, jadi gulai atau jadi apa gitu. Ini dipotong seperti ini, perhatikan dalamnya. Ini kali, kemudian renal papila. Nah,
ini secara lengkap seperti ini arteri. Arteri itu adalah darah yang masuk, vena itu darah yang keluar dari ginjal. Kemudian arteri ini akan terbagi menjadi beberapa cabang. Segmental arteri masuk ke dalam glomerulus, lobus ini ya. Renal kolum ini. Nah, ini fatnya di sini tadi ya, di antara sini. Sinus, di dalam sinus ada fatnya. Itu, kemudian ini kapsul pembungkusnya. Nah, ini renal piramidnya. Renal piramid ini. Nah, ini adalah pelvisnya. Segini ini pelvis. Ini pelvisnya. Nah, ini renal pelvis ya. Kemudian renal pelvis itu ada major calyx yang besar. Kemudian ada papile, kemudian ini korteknya di sini. Tuh ya, kemudian akan hasil penyaringan akan ditampung ke dalam renal pelvis ini, kemudian selanjutnya dibuang melalui ureter. Nah, kemudian ureter itu apa? Ureter adalah suatu saluran muskular. Saluran muskular itu artinya yang dia terdiri dari sistema otot ya, yang bisa vasokonstriksi maupun vasodilatasi. Tergantung ya kan, kalau sedang difungsikan ya dia vasodilatasi atau vasokonstriksi. Nah, kemudian yang mengalirkan urin dari pelvis ginjal ya, dari pelvis ginjal nih, renal pelvis menuju ke bladder atau kantung kencing di sini. Nah, kemudian bladder itu adalah organ muskular juga, muskular berongga. Nah, muskular ini terdiri dari beberapa lapisan sel epitel kompleks ya, berlapis-lapis. Di sini ketika kosong itu akan tebal. Nah, kalau ini isi dengan kencing atau urin itu maka ini akan tipis, akan vasodilatasi, melebar. Ya. Organ muskular berongga yang ukuran dan posisinya bervariasi tergantung pada jumlah urin yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi. Ya, muskular berongga jadi akan berdilatasi atau melebar atau melar gitu ketika isinya penuh dan konstriksi ketika isinya sedikit. Nah, pas konstriksi ini sininya menjadi tebal. Nah, ketika ini tebal, maka tekanannya di sini tekanannya di sini rendah, yang di sini tinggi. Jadi kencing akan turun ke sini. Kemudian ureta pelvis yang terentang mulai dari bladder sampai ke busur ischial. Uretra pelvis. Oh, saya salah ngambil gambar. Nah, kemudian proses mengeluarkan urin dari bladder ini namanya mikturisi. Mikturisi prosesnya, namanya mikturisi. Kemudian di dalam ginjal itu organ yang struktur yang paling penting dari ginjal itu adalah nefron. Unit struktur dari fungsi ginjal adalah nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, ya, glomerulus, kapsul glomerulus atau kapsul Bowman, tubulus konvolusi proksimal, kemudian lengkung Henle, dan tubulus konvolusi distal atau yang bersambungan dengan tubulus pengumpul. Nah, glomerulus itu merupakan suatu jonjot atau tonjolan dari kapiler-kapiler. Kemudian kapsul glomerulus itu pengembangan dari ujung buntu dari tubulus yang mengalami evaginasi atau pelipatan lapisan sel ke arah dalam ya, ke arah dalam di sekitar glomerulus dan hampir seluruhnya menyeliputinya. Dan lapisan visceral atau lapisan dalam dari kapsul glomerulus tadi yang mengalami evaginasi ini mengelilingi kapiler, dan lapisan parietal luarnya dari kapsul glomerular bersambungan dengan tubulus konvolusi proksimal. Jadi
melipat ya, kapsul glomerulus ini berlipat-lipat melipat ke arah dalam ya. Itu lapisan visnal yang dalam itu mengelilingi kapiler supaya tadi ada proses transport aktif dari darah menuju ke organ ginjal supaya terjadi proses penyaringan atau filtrasi. Kemudian yang lapisan luarnya mengarah ke luarnya tadi dari kapsul tadi bersambungan langsung dengan tubulus konvolusi proksimal. Kompleks yang terdiri dari glomerulus serta lapis-lapis luar dan dalam glomerulus tadi disebut corpuscle renal atau disebut organ Malpighi. Kemudian ruang yang terdapat di antara lapis luar dan dalam kapsul glomerulus berhubungan dengan lumen. Lumen itu rongga dalam dari tubulus proksimal. Ini nanti kalau belum ketemu gambarnya belum ada bayangan. Nah, kemudian corpuscle renalis. Corpuscle renalis itu ya, corpuscle renalis atau Malpighi itu lokasi utama, merupakan lokasi utama terjadinya filtrasi cairan dari darah. Nah, untuk bisa dibuang, itu untuk bisa menjadi limbah, darah itu kira-kira beredar ke situ sejumlah 100 kali. Ya, melintasi saringan ini 100 kali baru kemudian dia akan dikeluarkan sebagai urin. Nah, tubulus konvolusi proksimal, tadi lipatan yang ke arah luar tadi ya, secara langsung berhubungan dengan lapis parietal dari kapsul glomerulus. Ya. Kemudian ada lengkung Henle. Lengkung Henle itu terletak antara tubulus konvolusi proksimal dan tubulus konvolusi distal. Ya. Kemudian merupakan saluran yang berbentuk U yang bermula dekat glomerulus sebagai lanjutan tubulus proksimal. Kemudian lengkung Henle ini mengandung darah dengan konsentrasi paling kental pada bagian terbawah loop. Nanti kalau ada gambarnya. Nah ini. Mengapa di sini ini lengkung Henle? Nah, mengapa di sini paling kental lah? Karena fungsi gravitasi toh. Darah itu kan mengandung selain plasma juga platelet-platelet atau benda-benda darah. Nah, itu mempunyai fungsi massa tentunya. Nah, semua zat yang mempunyai massa akan tertarik ke pusat bumi, mempunyai gravitasi. Nah, kalau ini lengkung Henle ini letaknya di begini, arah ke bawah, maka konsentrasi darah tertinggi akan terletak di bagian bawah dari lengkung Henle atau vasa recta ini. Nah, ini makanya urin itu akan merupakan cairan yang pekat gitu ya. Karena itu dipekatkan di situ lengkung Henle. Kemudian tubulus konvolusi distal. Bentuknya lebih pendek dan berkelok-kelok dibanding dengan tubulus proksimal. Sebelum ke tubulus proksimal ada tubulus pengumpul dulu menampung cairan dari tubulus busur sebelum masuk ke medula. Nah ini kalau di poin-poin komponen nefron secara umum itu ada 5, yaitu ada corpuscle renal corpuscle itu tadi ada capsula Bowman dan ada glomerulus. Kemudian ada tubulus konvolusi proksimal. Kemudian ada lengkung Henle atau loop nefronik, ya, nefronik loop. Kemudian ada tubulus konvolusi distal dan ada collecting tube atau tabung penampungnya. Nah ini ada ini tubulus konvolus distal. Distal itu ke arah atas ya, proksimal ke arah distal itu ke arah atas ya, proksimal itu ke arah depan. Konvolut ini. Kemudian renal ini kapsula Bowman. Kemudian ini arteri ya. Ini lengkung Henle di sini. Kemudian setelah selesai disaring ada collecting duct, kemudian keluar di sini. Nah, ini nefron secara umum terdiri dari glomerulus, proximal tubulus, tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Ini darah masuk ke dalam glomerulus, ya, diselimuti oleh kapsula Bowman, di dalamnya ada glomerulus.
Ini kapsula proksimal, kapsula distal. Nah, ini kalau gambar gini jelas, tapi kalau praktikum nanti ditanyakan harus dengan jelas membedakannya kan. Kalau praktikum organ sesungguhnya susah. Dan ini ada lengkung Henle, namanya lengkung Henle. Ini collecting duct, setelah selesai disaring mengumpul di collecting duct, kemudian berlanjut ke ureter. Gitu. Nah, ini nefron kalau dipotong melintang akan seperti ini. Seperti ini nanti apa namanya ini? Ada bagian kortek, ada bagian medula yang dalam. Ini yang kortek. Nah, di bagian kortek itu ada namanya parietal layer dari glomerulus. Kemudian ini melekat pada membrana basalis. Ini di sini membrana basalis, ini akan seperti ini, ya. Kemudian ini kalau dibesarkan seperti ini. Ini tubulus konvolusi proksimal. Jika diiris secara melintang itu seperti ini. Ya, ada mikrofilinya, kemudian dia mempunyai mitokondria. Tadi berotot, ya muskulus dan berotot, kemudian dia bisa vasokonstriksi dan vasodilatasi. Untuk bisa vasokonstriksi dan vasodilatasi, dia tentu butuh mitokondria sebagai sumber pembangkit energinya. Karena ATP-nya ada di situ. Otot selalu bekerja melibatkan ATP. Nah, penghasil ATP adalah mitokondria. Kemudian mengapa harus ada mikrofili? Ya, karena setiap saluran yang berfungsi sebagai pembuangan, alat pembuangan harus dilengkapi dengan mikrofili ini. Seperti usus kita, kemudian saluran-saluran di dalam tubuh kita itu yang di dalam tubuh tapi di rongga, ya, bagian lumen itu, bagian luar itu dilengkapi mikrofili, ya. Ini glomerulus kalau digambarkan seperti ini. Tempat penyaringan utama di sini. Filtrasi dari water, nutrien, waste, sampah yang lain, ya limbah yang lain, filter disaring dari glomerulus, kapilaris glomerulus ke dalam kapsula Bowman di dalam nefron. Oke. Ini nanti lainnya yang lainnya itu anatomi kecil, histologi nanti bisa dibaca untuk bisa mempelajari ini. Kalau saya beri tugas bagaimana tentang fisiologi pembentukan urin gitu ya, untuk menambah nilainya besok ya. Besok kan apa ujiannya gitu nggih. Jadi nanti tugasnya saya tulis ini nanti saya lengkapi fisiologinya. Ini kan baru anatomi kalau belajar seperti ini. Ini kan apa namanya? Harus ini saya transfer dulu harusnya, kemudian Anda mengamati gitu, kemudian saya terangkan gitu. Kan enak, Nek. Nah, terus tugasnya itu nanti proses pembentukan urin gitu aja ya, atau yang fisiologi pembentukan urin gitu. Nanti saya tulis di Simaster. Ini tidak harus seminggu, nggak harus, yang penting sebelum UTS. Jadi bekal Anda untuk belajar UTS. Santai saja kalau sama saya, yang penting Anda paham gitu aja. Gitu nggih. Yang ini anatomi nanti saya berikan dulu, pahami, kemudian sebenarnya kita di Simaster sebentar. Di Simaster itu kita mempunyai mboten toh forum untuk diskusi enggak sih di Simaster itu? Biasanya Anda kalau dengan dosen lain diskusinya list diskusi. Ada nggih? Ada ini. Ada di list diskusi. Sebentar, saya coba. Oh iya.
Ada list diskusi ya. Oke, nanti ini saya sampaikan dulu. Jadi kuliahnya nggak usah lama-lama ya. Gitu gimana? Ada diskusi nggak? Nanti biar paham apa proses pembentukan urinnya dari darah masuk ke mana, kemudian jadi urin itu lewat organ apa? Eh, Anda bisa nggak bisa ke perpustakaan ya, tapi di website banyak. Di website banyak. Jadi kalau sempat bagi yang di Jogja itu sempat yang ke perpustakaan silahkan dibaca bukunya Franzen ya. Franzen saya tulis di mana di sini. Tomi dan fisiologi. Ini punyanya Franzen. Franzen. RD Franzen. RD Franzen. Nah, ini Anda bisa belajar di situ semua. Ada pertanyaan, Dek? Halo? Permisi, Bu. Dereng ya? Ya? Permisi, Bu, izin bertanya. Iya. Inge. Untuk proses pembentukan urin itu setelah tubulus distal itu masih ada proses tidak ya, Bu? Apa langsung keluar urin gitu di uretra? Kayaknya langsung keluar deh. Saya tuh juga sedang belajar ini, sedang belajar. Makanya kita belajar bersama ya. Jujur saja, ini mata kuliah baru, kemudian baru bagi saya. Saya tuh ya belajar. Nah, ini nanti ada ada apa namanya filtrat glomerulus itu macam-macam ada. Itu nanti saya ini kan aja. Saya sarikan saja dari bukunya Franzen itu. Dari air filtrat glomerulus itu bermain tekanan juga apa namanya perbandingan ion-ion juga itu dehidrasi itu dehidrasi glomerulus kesetimbangan kimia macam-macam. Kemudian bermain dengan hormonal ada ADH dan aldosteron, kemudian kesetimbangan asam basa itu buffer ventilasi. Jadi banyak sekali nanti apa saya berikan penjelasannya rangkuman saja saya ini kan di si master gitu ya Dek ya. Baik, Bu. Iya Bu, begitu Dapat. juga boleh. Pokoknya ya kita belajar bersama. Jujur saja saya baru ini kenal dengan mata kuliah ini gitu ya. Ini harusnya kan yang mengampu orang-orang fisiologi gitu. Cuman karena eh, apa namanya kampus Merdeka ini jadi tenaganya kurang, jadi semua dosen itu mengampu mata kuliah yang nyun sewu sak ketemu nih gitu. Jadi bukan bidangnya harus mengampu gitu. Jadi ini kan kasihan sebenarnya kalau Anda belajar dengan orang yang ya saya gitu. Ini bidangnya orang fisiologi. Jadi paling-paling ya Pak Bambang itu yang bidangnya beliau Bu Diah sama Pak Sigit gitu nih. Itu bertiga itu ya. Yang lainnya itu ya untuk yang seperti ini kurang ini yang apa masalah urinasi gitu ya. Kalau yang imun insya Allah saya ya memang itu sebagian bidang saya gitu. Nanti saya ringkaskan gitu. Nggih. Terus ujiannya ndak usah banyak-banyak besok. Pokoknya sama saya santai saja. Yang penting Anda belajar paham. Gitu nggih. Gitu. Oh, saya tahu juga kalian mata kuliahnya banyak, dosennya aja stres sehari ngajar 7, ngajar 5, apalagi mahasiswanya. Gitu. Yang semester 5 dan 6 ini yang paling kasihan itu kalau itu praktikumnya 7, kalau
daring semua, kemudian yang menyiapkan juga stres, yang belajar juga stres gitu ya. Ya terima saja karena ini masa transisi dan kondisinya juga seperti ini. Gitu nggih? Nggih, Bu. Ibu. Baik, kita cukupkan saja kuliahnya. Ini saya stop dulu. Nderek mawon, Bu. Econe Nggih. pripun mawon. Nah, gitu kita cukupkan saja. Kalian presensi sudah di Simaster toh? Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, sudah nggih. Ya, saya percaya karena kalian sudah dewasa semua, mudah-mudahan jujur semua. Jadi kalau sama saya itu aturannya hanya diri sendiri dan Tuhan, itu aja. Gitu. Jadi saya percaya kalian yang presensi adalah yang masuk saja, yang nggak masuk ya nggak presensi. Kalau saya lihat di Meet ini ya hanya 157, itu kalau isinya lebih dari 157 tapi hanya 3 yang nggak masuk kalau 157 ya. Kalau misalnya 100% masuk semua berarti ada 3 yang nggak jujur. Nah itu urusan Anda dengan Tuhan. Itu aja. Enak kan? Udah. Oke, cukup gitu aja ya kuliah hari ini ya. Hanya salah dan khilaf mohon maaf. Itu nanti materi saya transfer pokoknya setelah saya selesai mengajar chapter ini 1, 2, 3 bagian saya. Kemudian nanti ujiannya tergantung dari dosen lain mau bersamaan atau tidak. Kalau saya cenderung saya bagian ini yang membuat soal saya sendiri karena saya yang tahu apa yang saya berikan ke Anda gitu. Yang penting bisa mengukur kapasitas Anda tuh dan tidak usah banyak-banyak soalnya. Tuh nanti soalnya pilihan ganda saja jadi enak klik di Google Form aja udah selesai. Itu nggih. Nggih, Bu. Baik, banyak salah dan khilaf mohon maaf. Insya Allah ketemu minggu depan di imunologi ya. Selamat pagi menjelang siang, sehat selalu untuk Anda. Sampai ketemu, sukses selalu. Semoga Allah selalu memberkati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup roomnya. Terima kasih banyak, Bu.